Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. materi kita pada minggu ini itu mengenai pengujian hipotesis ya. Ini sebetulnya kalian sudah dapatkan di praktikum. Ya, ini saya teorinya sebetulnya harusnya duluan gitu ya. Tapi ini praktikum dulu, gak apa-apa lah ya, gara-gara corona jadi praktikumnya dipercepat aja ya. Oke, pengujian hipotesis ya. Apa itu pengujian hipotesis? Ya, ini sebetulnya bukan hampir ya, sama-sama dengan yang kemarin, pendugaan parameter ya, sama-sama metode di dalam statistika untuk memperoleh suatu kesimpulan ya. Bedanya adalah kalau yang pendugaan parameter itu angka awalnya masih belum ada ya. Jadi misalkan gini, ini ada sampel, ini ada populasi ya. Populasi lebih gede ya. Nah, sampel ini ya, kan kita cari nih ya, kita hitung. Ya, kita hitung misalkan X bar-nya, katakanlah ya, X bar-nya. Nah, X bar-nya ini misalkan sama dengan berapa? Sama dengan 54 gitu ya. Nah, X bar ini digunakan untuk menduga nilai yang ada di dalam populasi yang kita sebut sebagai parameter populasi ya. Nah, di sini tentunya mu-nya kan belum ada ya. Mu sama dengan berapa nggak tahu ya. Nah, ini nanti dicari dari hasil statistik yang ada di dalam sampel. Ya. Berbeda dengan pendugaan. Kalau pendugaan itu angka awalnya di sini sudah ada ya, berupa dugaan. Ya, misalkan begini. Saya mengamati ya mahasiswa TI 18A misalkan. Ya, ini saya mengamati ini. Mengamati apanya? Mengamati tinggi badannya ya. Apa yang saya lihat ya dari TI 18A, nah ini merupakan dasar ya untuk misalkan saya menduga nilai rata-rata tinggi badannya ya. Dari pengamatan saya bisa bilang begini misalkan, oh itu kayaknya tinggi badannya TI 18A itu rata-ratanya berapa ya kira-kira 165 gitu ya, 165 cm. Nah, ini kan dugaan awal ya. Dugaan dari mana? Berasalnya dari saya mengamati TI 18A ya. Tinggi badannya rata-rata sekian. Nah, ini kemudian kita uji ya. Beda dengan ini ya, ini belum ada dari sini. Tapi kalau ini adanya dari sini dulu ya. Ini kita uji. Kita uji dengan apa? Dengan cara mengambil sampel dari sini ya. Kita uji mengambil sampel. Nah, nanti di dalam sampel kan ada data ya, ada hitungan-hitungan. Ada nilai disebutnya statistik ya. Nah, statistik ini itu nanti digunakan untuk menguji ini apakah ya pernyataan saya tadi bahwa rata-rata atau mu ya dari tinggi badan TI 18 itu 165 cm itu diterima atau ditolak gitu ya. Diterima atau ditolak. Kayak gitu ya. Jadi perbedaannya dengan pendugaan parameter itu, kalau pendugaan parameter ini hitungan ini langsung digunakan untuk ini ya. Untuk menghitung angka pendugaannya ya. Kalau ini dugaan dulu ya, dugaan dulu baru diuji gitu ya, baru diuji dengan sampel yang diambil, kemudian nanti pengujiannya itu pernyataan ini diterima atau ditolak gitu ya. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak, insya Allah. Nah, gitu ya. Jadi basicnya itu. Kemudian cara definisi, hipotesis itu apa sih? Hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan. Ya, tadi kan pernyataannya tadi pernyataan bahwa mu dari atau rata-rata dari TI 18A itu adalah sekian. Nah, itu kan suatu pernyataan. Itu diuji ya. Dengan menggunakan metode statistika, sehingga hasil pengujian
itu dapat dinyatakan signifikan secara statistika. Ya. Pengujian hipotesis merupakan bagian dari statistika inferensial. Hipotesis itu sendiri apa? Hipotesis adalah pernyataan yang kebenarannya masih lemah. Kayak tadi kan hasil dugaan bahwa mu sama dengan 165 ini kan dugaan saya aja dari hasil mengamati gitu ya. Itu masih lemah ya, masih lemah. Ya. Agar pernyataan tidak diragukan, maka secara statistik kita bisa melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian. Nah, nanti kesimpulannya diterima atau ditolak. Gitu ya. Kemudian, ini masih sama ya dengan yang tadi. Hipotesis. Nah, penolakan suatu hipotesis bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis itu salah. Sebaliknya juga ya, penerimaan hipotesis bukan berarti juga hipotesis itu pasti benar, gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan benar dan salah ya sebetulnya, tapi diterima atau ditolak. Ya. Hipotesis itu diterima karena apa? Karena bukti-bukti yang kita ambil dari sampel ya, itu mengarah ke diterimanya suatu hipotesis ya. Tapi kalau tidak cukup bukti untuk diterima, maka hipotesisnya ditolak gitu ya. Jadi ini tergantung pada bukti-buktinya. Bukti-buktinya kuat atau tidak untuk menerima suatu hipotesis. Contohnya begini ya, ketika misalkan ada seseorang tersangka itu kan terduga ya, ceritanya diadili gitu ya. Diadili ini kan berarti, nah bisa jadi si hakim itu menjatuhkan hukuman gitu ya, menjatuhkan hukuman dan tidak menjatuhkan atau bebas ya, dan bebas ya. Ini kan dua kemungkinan ya, bisa menjatuhkan hukuman atau bebas ya. Ini hakim. Ketika hakim itu memutuskan bahwa si tersangka tadi ya dijatuhi hukuman, maka apa? Apakah langsung dijamin bahwa si tersangka itu berarti bersalah? Kan tidak ya, karena hakim juga kan manusia ya. Bisa jadi dijatuhi hukuman padahal sebetulnya memang dia tidak melakukan. Tapi kok kenapa si hakim ini berani? Karena bukti-bukti ya yang menunjukkan atau menguatkan bahwa dia bersalah. Ya. Sebaliknya, kenapa si hakim membebaskan suatu terduga atau tersangka? Ya. Bisa jadi kan sebetulnya dia melakukan ya. Tapi kenapa dibebaskan ya? Nah, karena bukti-buktinya tidak cukup untuk memenjarakan si tersangka tadi. Sama kayak tadi, kayak kasus ini ya. Jadi kenapa diterima, kenapa ditolak? Diterima karena bukti-buktinya mengarah si hipotesisnya untuk diterima. Ya, tapi bukan berarti ini atau belum dijamin ini merupakan suatu hipotesis yang benar. Ya. Sebaliknya ketika ditolak karena tidak cukup bukti untuk diterima sehingga ditolak dan belum tentu itu merupakan hipotesis yang salah. Paham nggak? Halo. Paham, Pak. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, itu bisa dimatrikskan seperti ini ya. Ini adalah hipotesis itu diterima atau ditolak. Ini ada benar atau salah ya. Ketika diterima dan memang hipotesisnya itu benar, maka itu adalah keputusan yang benar. Sepakat ya? Ketika ditolak dan memang hipotesisnya salah, maka keputusan yang benar. Kayak tadi, ketika si tersangka itu dijatuhi hukuman dan memang dia bersalah, maka benar keputusannya ya. Ketika divonis bebas ya dan tidak melakukan kesalahan atau tidak tidak melakukan, berarti ini adalah keputusan yang benar ya. Sama, ini pun sama ya. Jadi benar itu diterima dan memang benar ya, atau ditolak dan memang salah ya. Kalau keputusannya itu atau kalau hipotesisnya itu diterima tapi memang sebetulnya itu pernyataan yang salah atau hipotesis yang salah, maka ini meleset atau keputusan yang salah. Begitupun gitu ya, ketika ditolak ya, maka ya ditolak tapi padahal hipotesisnya benar, maka ini adalah keputusan yang salah. Ya.
Ini yang idealnya ya, diterima benar, ditolak ya salah. Oke ya, nah ini matriksnya seperti itu. Oke, kemudian yang namanya hipotesis itu ada dua macam ya, ada hipotesis korelatif, ada hipotesis komparatif. Korelatif itu pernyataan ya, ada atau tidak adanya hubungan. Ada atau tidak adanya hubungan antar dua variabel. Misalkan ada variabel X dan variabel Y. Nah, kita pengen lihat nih, apakah ada hubungannya. Hubungan itu bisa jadi saling mempengaruhi, ya, atau bisa jadi mempengaruhi. Ya. Misalkan ketika X-nya tinggi, ya, E-nya juga tinggi, ya. Ini kan berarti mempengaruhi, ya. Sejalan. Ketika X-nya turun, maka turun juga, gitu ya. Ini sejalan juga. Tapi bisa jadi juga ketika X-nya tinggi, malah Y-nya turun. Ini kan hubungan juga, cuman hubungannya negatifnya, atau berbanding terbalik, atau berlawanan arah. Tapi kalau misalkan X-nya tinggi, X-nya rendah, atau X-nya ke bawah, ini tetap aja Y-nya, ya. Maka ini merupakan tidak ada hubungannya ya antara variabel X dan Y. Nah, hipotesis-hipotesis yang seperti itu disebut sebagai hipotesis korelatif atau pernyataan tentang ada atau tidak adanya hubungan. Kalau komparatif seperti apa? Pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan. Ya, ini titik beratnya pada perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Ya, jadi apakah ada perbedaan atau tidak? Gitu. Misalkan ada variabel X dan Y. Nah, ini kita pengen lihat apakah variabel X itu sama dengan variabel Y, atau variabel X itu lebih besar daripada variabel Y, atau X itu kurang dari Y. Ya. Lebih kecil daripada Y. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini biasa digunakan misalkan ketika kita pengen melihat ya, kita kan biasanya kalau di pabrik itu ada improvement ya, pengen melihat improvement itu memberikan efek yang bagus atau sama saja dengan kondisi before improvement ya. Nah, kita biasanya kondisi sebelum improvement itu digambarkan dengan mu1 gitu ya. Kondisi setelah improvement itu mu2 ya. Ini kan kalau hasilnya sama dengan, maka ya berarti improvementnya sama saja ya antara kondisi before dan afternya. Tapi kalau misalkan nah seperti ini ya, mu1-nya atau mu2-nya lebih besar daripada mu1, berarti ini hasil improvement lebih bagus ya daripada kondisi sebelumnya. Nah, yang seperti ini itu disebut sebagai hipotesis komparatif. Oke. Ada 5 langkah ya untuk melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Ini kita tentukan dulu H0-nya apa ya, nanti ada H1. Ya, ini hipotesis awal ya, sebutnya ini hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif. Ya, ada beberapa yang menyebutkan HA ya, hipotesis alternatif. Ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih rincinya pada slide-slide berikutnya ya. Kemudian yang kedua menentukan taraf nyata atau significant level. Ini sebetulnya adalah alfanya ya, atau tingkat kesalahannya. Kemudian menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian ini misalkan ya ketika Z hitungnya ya lebih besar daripada Z tabel, maka seperti apa ya? Hipotesisnya diterima atau ditolak gitu ya. Ketika misalkan T hitungnya kurang dari T tabel, maka hipotesisnya diterima atau ditolak. Nah, ini merupakan kriteria uji ya, atau kriteria pengujian. Kemudian nilai uji statistik ini ada rumusnya, ya ini nanti rumus. Terakhir membuat kesimpulan ya. Jadi setelah ini dilakukan, terakhir membuat kesimpulan, yaitu ada dua apa? Menerima H0 ya, atau hipotesis awal, atau menolak H0. Ya. Jadi kita fokusnya ke H0-nya ya, bukan H1-nya. Nanti akan dijelaskan. Ya, jadi menerima H0 atau menolak H1. Kemudian perumusan hipotesis ya. Bagaimana caranya? Dinyatakan sebagai kalimat pernyataan atau deklaratif. Seperti saya tadi ya. H0-nya atau hipotesis awalnya menduga bahwa apa tadi?
rata-rata tinggi badan TI 18A itu adalah 165 cm gitu ya. Nah, ini kan berupa verbal ya atau pernyataan. Nah, kalau di dalam statistika tentu saja ini dirubah ya ke dalam format matematis ya. H0-nya adalah mu apa? Sama dengan 165 gitu. Ini kan bisa dirubah bentuknya menjadi notasi matematis seperti ini ya. Selama ada angkanya masih bisa ya, mesti bisa. Nah, itu ya. Jadi pernyataan. Kemudian melibatkan minimal 2 variabel, tadi ada X, Y, ya, mengandung suatu prediksi. Tentunya kan yang namanya dugaan berarti kan memprediksi ya, atau mengestimasi, memperkirakan ya, prediksi. Nah, di situ kan berarti ada unsur prediksinya. Nah, yang terakhir tentu saja bisa diuji ya, atau testable. Namanya juga kan pengujian hipotesis ya, berarti harus bisa diuji ya. Oke, kemudian berikutnya ya. Nah, ini hipotesis itu tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa hipotesis itu ada 2 macam. Ada hipotesis 0 dan ada hipotesis tandingan ya. Ada H0, ada H1. Ya. H0 itu apa? Suatu pernyataan yang akan diuji. Nah, jadi fokusnya itu H0-nya sebetulnya. Kita menguji H0. Ya. Kan nanti keputusannya menerima atau menolak H0 ya. Menerima atau menolak H0. Bukan ininya yang diuji, tapi H0-nya. Tapi implikasinya ke sini. Ketika menolak H0, maka berarti menerima H1 gitu loh. Ketika menerima H0, berarti menolak H1 gitu ya. Tapi pada dasarnya sekali lagi yang diuji itu adalah H0-nya. Ya. Ini mah hanya implikasinya saja. Jadi akibat dari H0-nya diterima, maka H1-nya ditolak. Akibat dari H0-nya ditolak, maka H1-nya diterima. Ya, tidak bisa misalnya ingin menolak H0 dan menolak H1 atau menerima H0 dan menerima H1. Nggak bisa ya, harus H1. Karena ini H0 dan H1 itu harus bertolak belakang ya. Kemudian hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan. Jadi gini, H0 itu harus diarahkan kepada bentuk persamaan ya. Seperti tadi ya, H0-nya itu mu, nah ini sama dengan 165. Ya, bentuk persamaan itu bisa tanda ya, sama dengan seperti ini, atau bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kan gitu kan ya. Yang penting ada sama dengannya ya. Jadi kalau cuma begini atau begini itu tidak bisa dijadikan sebagai H0 ya. Kemudian hipotesis alternatif atau H1 adalah segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis 0. Ya, jadi ini adalah lawannya ya, lawannya dari H0. Ya. Ini dari 1 H0 itu bisa jadi ada beberapa H1-nya ya. Tinggal nanti pemilihannya tergantung pada masalah yang dihadapi ya. Jadi antara H0 dan H1 itu tidak ada irisan ya. Kalau ada irisan berarti salah. Jadi tidak ada yang seperti ini. Nah, ini nggak ada ya. Angka yang bareng-bareng itu nggak ada. Mesti pisah semuanya ya. Jadi tidak ada angka yang berbarengan. Misalnya seperti ini ya. H0-nya mu sama dengan mu 0. Mu 0 ini suatu angka ya. Misalkan tadi mu sama dengan 165 gitu ya. Nah, ini bisa ada beberapa H1-nya atau HA-nya. Bisa jadi ini ya. Bisa jadi ini atau bisa jadi ini ya. Gitu. Pemilihan ini atau ininya itu tergantung pada masalah yang dihadapi gitu ya.
Ini disebut sebagai uji satu sisi, ini pun sama, satu sisi, ini dua sisi. Ya, ini uji dua sisi. Gitu ya. Nah, coba ini ada contoh ya, ada contoh lagi. Nah, ini. Ya, berdasarkan informasi yang dikemukakan pada suatu media bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah adalah 3.200 ya. Nah, perhatikan ini kata adalah ya, adalah berarti kan sama dengan ya. Berarti H0-nya sama dengan mu sama dengan 3.200. Maka H1-nya ya, H1-nya ini ya. Mu tidak sama dengan 3.200. Contoh lagi, berdasarkan informasi bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah tidak kurang dari 3.200. Ya, perhatikan bahasa di sini ya, tidak kurang. Tidak kurang itu apa? Lebih dari, Pak. Tidak kurang tuh lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan ini, 3.200. Berarti kalau gitu H1-nya kan ini ya, kurang dari. Ya. Contoh ketiga, harga beras jenis A di suatu wilayah tidak lebih dari berarti kurang dari sama dengan ya, ini kan benar nggak? Halo? Pak. Tidak lebih dari. Ya, coba pahami bahasa ini ya. Tidak lebih dari berarti mu-nya kurang dari sama dengan. Ya enggak? Iya, Pak. Ya, tinggal H1-nya kebalikannya ini ya. Bisa nggak? Misalkan saya di sini H0-nya kurang dari sama dengan 3.200. H1-nya pun di sini ada tanda sama dengannya, bisa nggak sih kayak gitu? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Enggak ya? Tidak bisa, Pak. Enggak bisa, Pak. Ini apa nih? Jangan ditiup nih. Enggak bisa, Pak. Hah? Enggak bisa. Nggak bisa, karena kan ada apa? Irisan. Karena Akan ada irisan ya. Berapa? 3.200. 200. 3.200-nya ini irisan kan? Bener Iya. nggak? Ke bawah ke sini ya. Maka tidak bisa. Ya, jadi yang ada tanda sama dengannya ini adalah H0 ya. Paham ya? Apa? Oke. Kemudian tadi ada istilah satu sisi, dua sisi ya. Atau ada yang menyebutkan satu arah, dua arah ya. Atau juga ada yang menyebutkan satu pihak, dua pihak gitu. Bahasa Inggrisnya one way, two way gitu. Nah, ini apa? Kalau dua arah itu berlaku pada hipotesis alternatifnya yang tandanya seperti ini ya, atau H1-nya tandanya seperti ini, tidak sama dengan. Ya. Nah, dua arah itu berarti alfanya dibagi dua gitu aja ya. Alfanya dibagi dua. Ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, ini sebesar setengah alfa atau alfa per 2 ya. Nah, ini daerah kritisnya atau daerah penolakan disebutnya ya, daerah penolakan H0. Ini daerah penolakan H0. Jadi daerah penolakannya ada di dua sisi. Sisi kiri dan sisi sebelah kanan sebesar setengah alfa gitu. Di tengahnya ini merupakan daerah penerimaan H0 ya. Ini penerimaan H0 di tengahnya. Jadi gini, misalkan nanti Z hitungnya itu sama dengan, nah kan angka di sini ya. Nah, angka ini kita lihat, kita masukin ke sini. Apakah dia ada di sini? Kalau ada di daerah penerimaan, maka ya keputusannya adalah menerima H0. Ya. Tapi kalau ini ada di sini atau di sini, maka keputusannya adalah menerima H1. menolak H0 gitu ya. Jadi H0-nya Mas, yang dijadikan ininya H0. Menolak H0, iya, maka menerima H1 gitu loh. Iya, Pak. Ya, yang diuji H0-nya ya. Oke, Pak. Implikasinya ke H1 gitu.
Jadi kalau berada di daerah penolakan atau ini disebutnya daerah kritis, maka menolak H0 dan menerima H1 gitu. Tapi kalau berada di sini, maka menerima H0 dan menolak H1. Ya. Nah, ini uji dua sisi. Kalau uji satu sisi gimana? Tinggal alfanya itu berada pada satu sisi sebesar alfa ya. Nah, ini misalkan ya. Ada di sebelah kiri. Ini sebesar apa? Sebesar alfa. Ini daerah kritisnya ya. Atau di sini ya. Di sebelah kanan. Sini. Sebesar apa? Sebesar alfa ya. Jadi kalau satu sisi sebesar alfa ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau dua sisi sebesar setengah alfa ada di dua sisinya, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, gitu ya, daerah kritisnya lah ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian coba ya. Ini ada sebuah contoh, perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya ini tidak melebihi 2,5. Sekarang saya tanya H0-nya apa, H1-nya apa? Ini saya pernah menguji mahasiswa ya. Dibacanya ini ho, salah ya, bukan ho. H0, ini dibacanya hi ya. Waktu itu salah ya, dibacanya H1. Jadi jangan malu-maluin nanti ya. Nah, Itu ini H0-nya H0-nya kurang dari 2,5 mg, benar nggak, Pak? Ya, mu. Ingat, tidak melebihi itu berarti Kurang dari sama dengan ya? sama dengan dong 2,5. Benar nggak? Benar, Pak. Tidak melebihi. Jadi kalau 2,5 masih masuk kan? Kalau sama dengan 2,5 masih masuk kan? Baru kalau 2,6 misalnya itu udah melebihi ya. Ya, mu kurang dari sama dengan 2,5. Paham nggak? Oke ya, berarti H1-nya apa? Mu kebalikan ini. Yang tidak dicakup oleh ini. Lebih dari 2 Sama dengan. Paham ya? Iya, Pak. Nah, misalkan sekarang saya tanya nih ya. Misalkan soal ini saya rubah nih ya. Suatu perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya, nah ini saya rubah menjadi kalimat kurang dari. Jadi kalimat kurang dari. Maka H0-nya apa, H1-nya apa coba? Tetap, Pak, tetap kayak tadi. Sama, Pak. Oke. Apa H0-nya? H0-nya kurang dari nggak pakai sama dengan kayaknya deh. Kurang dari nggak pakai sama dengan. Ya, 2,5. Terus H1-nya itu lebih dari sama dengan 2,5. Ingat tadi teorinya. Iya, Pak. Apa? H0 itu harus ada Harus ada kan? Maka gimana? Berarti angkanya yang diganti dong ya, Pak? Nah, jadi ini digeser, ini ke sana, ini ke sini. Ya. Geser gimana, Pak? Ya. Nah. Jadi yang ini itu jadi H1. Oh. Yuk. Yang pernyataan yang ada di dalam soal itu menjadi H1. Kan plek ya, kurang dari kan. Kurang dari 2,5. Benar tuh? Kalau kurang dari 2,5 tidak bisa ditawar lagi. Ya, berarti itu adalah H1. Karena H0 itu harus ada sama dengannya. Nah, ini digeser, ini jadi ke sini. Kemudian ini
lebih besar sama dengan itu ya. Nah, kayak gitu. Oke, paham ya? Paham. Selanjutnya, menentukan taraf nyata. Apa sih taraf nyata itu? Taraf nyata itu adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan. Ini yang saya bilang tadi alfa ya. Jadi ada yang mengistilahkan taraf nyata, ada yang mengistilahkan tingkat signifikansi ya. Sama saja sebetulnya. Tingkat signifikansi. Ya. Kemudian ada juga bahasa Inggrisnya significant level ya. Ini besarannya tergantung pada si pembuat keputusan atau si peneliti. Ya. Besaran kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian atau daerah penolakan yang tadi itu ya. Kalau dua arah berarti alfanya dibagi dua, sebelah kiri dan kanan. Kalau satu arah ya, ini satu arah sebelah satu aja ya, sebesar alfa, ini sebesar setengah alfa ya masing-masing. Oke. Kemudian selanjutnya menentukan kriteria pengujian itu tadi ya saya bilang bahwa ini nanti ada patokannya ya, misalkan ketika Z hitungnya kurang dari Z tabel, nanti seperti apa, Z hitungnya lebih dari Z tabel seperti apa. Ya, kalau kita gambarkan patokannya ini aja lah ya. Penerimaan H0 jika nilai statistiknya berada di luar nilai kritis. Tadi kan berarti yang di tengah ya. Kalau dua arah, nilai kritisnya pojok-pojoknya ya. Di luar nilai kritis berarti kan di sini. Ya, ini berarti diterima. Penolakan H0 jika nilai uji statistiknya berada dalam nilai kritis. Kalau di sini berarti ditolak. Oke, ini nanti teknisnya di minggu setelah UTS ya, kita akan coba contoh soal. Nah, kemudian menentukan statistik uji itu seperti apa? Nanti ada kita pakainya itu distribusi Z, distribusi T, distribusi F ya, ini nanti untuk menghitungnya. Atau untuk menentukan nilai uji statistiknya. Ya. Jadi kita pakai ini atau ini yang tergantung kasusnya. Kalau distribusi Z ini kita sudah paham ya. T juga sudah pernah saya singgung. Nah, mungkin yang F ini yang belum kalian tahu ya. Ini nanti ada juga distribusi F-nya. Z, T, F sama yang kemarin C square ya, kita sudah punya. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai sini teorinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, Jelas, kalau Pak. jelas. Oke, kalau sudah jelas,